Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Ibu Sutrisna yang telah hadir di tempat ini, Bapak Ibu beserta Mintek sesi 2, Ibu Ketua MGMP Matematika SMA Kota Tangerang, Ibu Mampaja, serta pengurus lain. Yang saya hormati juga Ibu Kepala Sekolah, Ibu Mimin Nirawati. Ibu Mimin Nirawati, yang kemungkinan tidak hadir, akan diwakili nanti oleh untuk sambutan yang akan diwakili oleh Ketua. Baiklah, adapun acara kita pada sesi hari ini saya akan bacakan dulu susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat acara inti Intek sesi kedua Intek IKM yang akan nanti dimoderatorkan oleh Bapak Muhammad Iksan. Yang kelima penutup. Baiklah, untuk lancarnya acara kita pada hari ini, nanti sama-sama kita baca dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Siska. Kepadanya dipersilakan. Hadirin diharap berdiri. Selanjutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Ketua MGMP Matematika SMA kepada Ibu Mampaja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Haji Idris selaku narasumber kita, juga pendiri kelompok MGMP kita juga. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Pak Nawati Dirsa dan Bapak Ibu pengurus semuanya,
berikut Bapak Ibu yang sudah hadir, terima kasih sudah berkenan hadir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 yang di depan saya, 23 termasuk yang di depan. Alhamdulillah ya Bapak Ibu sehat semua. Yang di SMA 10 itu 48 orang, kalau sekarang 23 orang. Alhamdulillah hampir 50%. Ini gejala apa gitu kan, ada apa gitu sebenarnya. Saya sih langsung menganalisa dari data. Sebenarnya prediksi sudah ada, kayaknya turun. Apa karena lokasinya jauh atau karena takut dievaluasi? Karena saya karena takut banyak salahnya. Kalau ditanya-tanya Pak Dirintis itu nanti kurangnya banyak. Tenang aja Bapak Ibu, banyak kurangnya masih belajar, termasuk saya. Sebenarnya kita itu semuanya ingin belajar ya. Tujuannya satu, memperbaiki proses pembelajaran kita, dan ujungnya nanti adalah meningkatkan kompetensi peserta didik. Dan dimulailah dari sini, bukan dari kurikulum Merdeka ini kan mulai dari awal, dari kita menganalisis CP, menyusun tujuan pembelajaran sampai rancang ATP, hingga membuat modul ajar. Tujuannya kan di situ dulu. Itu baru persiapan administrasi, belum sampai ke praktek pembelajarannya. Sebenarnya bukan mewakili kepala sekolah ya, saya sih membuka aja biar ada bahasa-bahasanya sedikit, ya, biar ya kita nggak langsung. Memang acaranya itu mau langsung ke materi inti, tapi ya kita sedikit evaluasi bahwa sudah disampaikan nanti yang mengumpulkan itu bahwa ada perwakilannya, 1 yang dari fase E, 1 dari fase F, 1 dari fase F plus kelas 11 dan kelas 12. Baru masuk lagi, ada lagi alhamdulillah fase F. Iya. Jadi nanti itu sebenarnya tidak usah malu juga, jangan seperti saya yang mau malu Bapak Ibu. Kalau saya malu, sudah belajar juga. Masa sih? Tapi beneran malu itu selalu ada karena memang takut salah. Tapi nggak apa-apa, bikin aja. Jadi buat pelajaran buat yang lain gitu kan. Kalau memang itu salah ya nanti yang lain jadi tahu itu yang harus diperbaiki. Sebenarnya ini kan tujuannya mau dievaluasi. Dan akan dilanjutkan nanti sampai bulan depan itu, karena tidak memungkinkan untuk offline terus, jadi kita melakukannya secara online dari 2 kali insya Allah di bulan depan dilanjutkan. Jadi sampai kita benar-benar berhasil lah gitu, sampai tuntas untuk membuat itu. Mau nyusun modul aja itu malah belum kan ya, masih jauh. Padahal inginnya sih sampai ke sana gitu kan. Semoga kita semua bisa lagi itu masih siap mendidik. Mungkin itu saja dari saya, dan nanti mungkin darinya saya share juga nanti melalui grup ya, dilanjutkan. Kalau dari kan enak santai, mungkin Bapak Ibu bisa memilih waktu mau pagi atau mau siang, kalau mau malam juga nggak apa-apa. Tapi padahal nggak sanggup kalau mau. Padahal itu jam 9 otomatis HP-nya mati. Iya, malam itu kita membuat rapat persiapan ini sampai jam 9 malam, dan jam 9 padahal hilang. Ya nggak apa-apa lah, alhamdulillah pagi-pagi sudah ada dan Bapak Ibu juga sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya, selamat belajar, saya juga ingin belajar. Terima kasih Pak Haji Iftis, itu saja dari saya. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk acara selanjutnya, acara inti tentang rencana pembelajaran kurikulum Merdeka dan analisis capaian pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Iftis Sutrisna dengan moderator Bapak Muhammad Ihsan. Kepadanya silakan. Terima kasih Bu Nur atas waktu yang diberikan kepada kami. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi
Lagi. Padahal masih jam 9 tapi sudah merasa jam 5 sore. Apa karena memang tadi naik tangga aja kayaknya? Iya. Kelelahan. Boleh sambil minum Bapak Ibu. Kita hanya melanjutkan materi kita yang sudah tertunda di bulan awal Agustus ya Bapak Ibu ya. Jadi langsung saja mungkin tidak memperpanjang waktu. Intinya kita di sini akan mereview materi yang sudah kita pelajari di BIMTEK yang pertama. Tapi sebelum mereview tentunya kami akan memperkenalkan kembali narasumber kita, pemateri kita untuk hari ini yang pastinya kita sudah kenal, tapi kita akan lebih mengenal lebih dalam lagi. Jadi di sini izinkan kami membacakan biodata dari narasumber kita, Pak Haji Tisudisna SPD, tanggal lahir Bandung 16 Juni 1963, beralamat di Jalan Jati 2, nomor 29, Pasar Jati, Taman Royal, Tangerang. Mungkin itu yang boleh kami sampaikan untuk perkenalan data diri dari narasumber kita. Tentunya Bapak Ibu, kalau melihat hadiran kita, saya pribadi juga bersyukur diberikan kesehatan untuk kita, karena banyak teman-teman kita yang pengen hadir, mungkin karena ada kekurangan kesehatan atau ada kesibukan mengajar belum bisa hadir pada hari ini. Tentunya kita akan sama-sama belajar bagaimana tentang BIMTEK yang sudah kita belajar minggu lalu. Artinya keinginan kita di sini sama Bapak Ibu, tentunya bagaimana nanti kita bisa ciptakan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Jadi langsung saja tidak memperlama waktu untuk Pak Jintis, kami persilakan Pak menyampaikan materi kita untuk hari ini. Bagaimana kita mereview tentang implementasi analisis dari CP, TP menjadi ATP, hingga nanti kita menghasilkan suatu karya yaitu modul ajar Bapak Ibu. Tentunya banyak di luar sana modul ajar yang dihasilkan, tapi kita inginnya MGP Matematika menghasilkan suatu modul ajar yang hasil karya kita sendiri. Mungkin itu tujuan dari BIMTEK kita. Terima kasih buat kesempatannya. Langsung kita berikan tepuk tangan dulu buat Pak Haji untuk memberikan materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad alihi wa sahbihi wa sallam. Biarin lah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kepada dua alhamdulillah kami kita bisa kembali berkumpul bersama-sama dalam rangka melaksanakan tanggung jawab profesional. Seorang guru, seorang profesi, seorang profesional bukan berarti salah satu tanggung jawab program itu adalah senantiasa meningkatkan kompetensi. Saya mengatakan kalau Anda menjadi pelajar, maka alhamdulillah jadi guru. Jangan sampai kita mengajar anak-anak kita yang disebut dengan milenial dan sebagainya, tapi guru masih berpikir kolonial. Tinggal kita mengajar anak-anak dalam era industri 4.0, tapi guru masih mengajar alat tahun 1940. Kan sudah berbeda jauh. Tapi pahamnya begitu. Sebagian besar masih begitu. Maaf, saya tidak tahu kalau yang benar sekarang. Tapi pengalaman saya kebetulan 10 tahun di direktorat, itu bahasa direktorat akan ke sekolah, ngobrol dengan guru, sekolah kadang-kadang masuk kelas, gitu kan di kantoran guru juga pernah mendampingan di sekolah. Ternyata tidak. Dari saya jalan belajar tahun 70-an, saya SMA tahun 80, cara mengajar guru dengan yang saya lihat masih sama seperti itu. Dan mereka juga seperti itu, tidak berbeda. Padahal dalam satu kondisi yang sudah sangat berbeda tantangannya, dan anak-anak kita juga sudah berbeda, dan guru untuk senantiasa menerus. Jadi jangan sampai nanti di kita masih tetap guru yang berbicara di depan, ceritanya mengajar, dan siswa menonton guru mengajar. Jadi bukan belajar. Maka sekarang kita lagi bukan berjalan mengajar, tapi pembelajaran.
pembelajaran. Nah, bagaimana siswa belajar, guru memfasilitasi siswa untuk belajar. Jadi guru yang memfasilitasi siswa untuk belajar mengantarkan kepada tujuan yang ingin dicapai. Jadi perubahan itu harus terjadi. Ya, tapi nanti sama itu yang diharapkan. Ketika kita tidak melihat perkembangan, kita akan ketinggalan jauh. Ya, kan? Karena kita apapun ketika ingin mengetahui sesuatu, kalau hanya kita melihat seperti itu dulu, karena tidak ketik ya. Saya ingin buat karangan, saya ingin buat tulisan, tolong buatkan saya tulisan tentang A, ketik. Tinggal kita masih jadilah tulisan itu. Saya ingin membuat karya tulis A, saya ingin membuat PP. Jadi, saya ingin buat soal, buatkan soal bagus soal pilihan ganda, kok di bagus soal, kira-kira mana yang saya ambil. Apa yang sulit, bukan? Apa yang sulit? Anak-anak kalau udah tahu, juga tahu. Saya banyak sekarang mempelajari kurikulum itu aslinya, mungkin kayak untuk desain, pembelajaran referensi dan soal bahasa Inggris saya belepotan. Ketika kopas, masukin teks, keluar terjemahannya, saya pahami. Sulit kata-kata. Jadi sekarang itu betul-betul kita sudah sangat berubah. Jika bagaimana mau sekarang, cara kita mengajar adalah bukan lagi mereka memberikan. Nih, bahwa persamaan eksponen itu begini, bla ini kamu, ini soalnya itu. Sekarang kan kita masukin saja sebetulnya. Tolong minta jawaban, ini soalnya keluar semua. Sesulit soal apapun, sesulit apapun soal. Silakan cek dulu untuk soal-soal, bukan sulit, masukin di situ. Jawabannya kurang. Jadi kalau kita seperti itu kan penting kita untuk bagaimana pembelajaran itu dilakukan, itu yang penting. Kenapa? Karena sekali lagi yang ada sekarang itu adalah kebutuhan kompetensi abad 21 yang saya sampaikan kemarin. Itu besar. Oleh karena itu malam ini saya beberapa ada dua target yang ingin kita capai. Yang pertama adalah bagaimana mindset dan habit guru kita berubah. Tidak menganggap lagi perencanaan sebagai satu urusan administratif, tapi ada satu bagian penting di dalam proses pembelajaran. Ayo sekarang. Kalau kita sebatas administrasi tinggal download selesai, mau kondisinya. Kita download, cari, sudah. Atau yang jual beli, banyak yang menggunakan sekarang di tawaran lebih banyak, itu selesai. Kalau hanya kebutuhan. Tetapi apakah yang kita beli itu, yang kita download itu akan memandu kita untuk mencapai tujuan sesuai dengan kondisi anak-anak kita, sesuai dengan kondisi anak-anak kita. Itu ya, saya sebutkan pertama adalah bagaimana kita memiliki mindset bahwa ketika kita akan mengajar itu butuh perencanaan, butuh suatu perencanaan yang bukan hanya berdasarkan selera kita, ya bukan hanya berdasarkan buku, tetapi bagaimana kondisi anak-anaknya, bagaimana kondisi sosial ekonomi, bagaimana kondisi akademiknya, sehingga kita tahu ketika belajar itu siapa yang sedang kita ajar. Tahapan betul yang ada di kurikulum merdeka. Itu yang paling pokok. Jadi ada mindset bahwa namanya pembelajaran itu bukan lagi guru harus merancang pembelajaran yang memberikan peluang terbesar untuk tercapainya tujuan yang disepakati. Perancangan pembelajaran memungkinkan terjaminnya pembelajarannya sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai, dan oleh karenanya siswa akan menampilkan apa yang memang dikehendaki oleh tujuan pembelajaran. Saya bikin begini, Bapak cuma 2 menit selesai. Mau bikin begini. Kita pembelajaran nanti kalau kita menggunakan di ruang sekolah yang kita lengkapi, itu kan sudah 2. Ini pembelajaran terbisu bisa
mereka pembelajaran auditorial, siswa auditorial dan siswa visual bisa kita layani sekaligus. Dan kita membuat video ini cukup 2 menit. Kalau ini narsis, seperti yang saya sedang narsis, masukin foto saya, gitu kan? Kemudian masukin tag yang ingin dibicarakan, konversikan tag dengan audio. Generate 1 menit selesai. Ini lucu-lucu, cari animasi yang lucu, masukin tag yang ingin dibicarakan. Ini tagnya kopas, tag itu jadi tag ini saya kopas langsung jadi masukin ke situ, jadilah teks auditorial. Itu sekarang di sini. Kalau ya, ini ada BID, model sekarang BID. Kalau yang gratis 20 kredit, di situ kita punya data 20 kredit satu akun, 20 kredit itu 1 kredit 20 kata, 10 kata besar. Jadi kalau saya satu, ini 2 nih ya. Ini dianggap 20 kredit video ini. Jadi bisa bikin beberapa akun 20 kredit, ini mau pembelajaran. Itu sekarang apa? Cek, kita kopas, masukin videonya, jadi. Ubah perbaikan itu. Contoh bagaimana fungsinya perencanaan dibuka. Tugas kita bukan hanya untuk mengajar itu datang masuk kelas buka buku, tapi adalah perencanaan. Perencanaan bisa dari awal, bisa setiap hari, bisa 1 tahun, gitu kan. Nah kita sekarang inginnya perencanaan untuk 1 tahun, gitu kan. Saya sudah tahu nanti apa yang sudah dilakukan, tinggal operasional dalam bentuk modul ajar atau dalam bentuk RPP. Tapi kita sudah tahu apa yang akan kita ajarkan dan kondisi-kondisi apa, langkah-langkah apa yang kita lakukan. Nah itu harapannya. Kemarin saya baca, saya yang kemarin saya baru 3. 1 pasal E yang masuk itu Ibu Nina dari SMA Muhammadiyah. Bu Nina ada? Bu Nina, kemudian Pak Ibu Suryana, karena ada Ibu Suryana pasal E dan Pak Madi pasal E plus kelas 11. Terus malam dan lagi yang masuk pasal E dan pasal E plus. Dan baru saja kita pasal Pak Ilham masuk E plus ya pasal 12 ya kan. Ilham pasal 12, kemudian ada lagi yang Ibu siapa yang dari Toro, saya mau dilakuin. Dan satu lagi saya Pak Jam tadi sudah proses saya. Dan saya sudah membacanya. Nah sekarang ada ini penekanan, dari itu nanti para pakar Bapak dan Ibu, jadi kita kemarin tugas kita adalah membuat ini harapannya sampai tujuan pembelajaran sampai alur tujuan pembelajaran. Itu gambaran itu nanti mengajar. Silakan saja Bapak dan Ibu nanti bisa mendownload, bisa melihat, tapi baru kita sesuaikan, tidak mutlak menjadi kita. Yang penting kita paham pada pembelajarannya. Kenapa saya bilang? Pertama, tujuan pembelajaran kita harus akurat, sehingga kita bisa mencapai sesuai dengan kondisi anak-anak, kondisi kita belajar. Dan berproses lain itu yang pertama saya adalah tujuan. Jujur, maaf, saya masih melihat kemarin semester kemarin saya sempat ngajar dengan kelas 11 satu semester tidak semester karena dulu di sini ada kesalahan awal untuk mata pelajaran matematika pilihan, kemudian setelah 2 bulan baru diadakan mata pelajaran matematika pilihan untuk kelas 11-nya. Saya mengajar dalam 1 semester
semester. Pertama saya melihat waktu ngisi rapat teman-teman banyak yang baru mengisi tujuan pembelajaran itu di akhir semester. Jadi tujuan pembelajaran itu karena ada yang harus diisi di rapor. Tujuan baru tentukan. Lalu selama ini ngajarnya arahnya kemana? Ajarnya arahnya kemana? Gitu. Oh buku, jadi hanya mengikuti buku. Saya berdua mengajar, saya BK. Saya minta untuk mengajar kelas 11, lalu saya buat tujuan pembelajarannya, dan saya ke teman saya mengajar berdua tujuan pembelajaran tolong tapi di biro tempatnya hanya sebatas dilihat tidak sempurna. Akhirnya kami kerja saya 2 kelas, 4 kelas mengajar. Saya berangkat dari apa yang saya berikan. Jadi sampai itu hanya sampai 2 TP. Teman saya dari buku, menjadi bukunya langsung juga dimulai kelas-kelas itu dari bilangan kompleks. Bilangan kompleks tidak ada. Kemudian sampai matrik, luar biasa tetapnya. Karena yang belajar hanya berdasarkan buku. Padahal tuntutan kita adalah apa yang pertama tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai di bahasa siswa. Itu dilihat dulu baru menentukan bukunya, baru menentukan metodenya. Nah, kan kita adalah pada saat ini sebagai besar bukunya dulu tujuannya mana. Padahal kondisi pertama tidak adalah tujuan. Itu yang penting. Jadi kalau saya gambarkan, kalau saya akan pergi ke misalkan Kepulauan Jepang akan mengeksplorasi Kepulauan Jepang. Di Raja Ampat saya akan membuat video dokumenter tentang budaya dan keindahan alam Raja Ampat. Berarti setelah saya selesai dari Raja Ampat, saya mendapatkan hasil yaitu berupa video dokumenter keindahan alam Raja Ampat dan budaya masyarakat Raja Ampat. Nah, itu yang saya hasilkan di akhir perjalanan saya. Saya ini mendapatkan di akhir perjalanan saya ke Raja Ampat adalah menghasilkan video dokumenter yang tentang masyarakat, budaya masyarakat Raja Ampat dan keindahan alam Raja Ampat. Apa yang saya hasilkan dalam konteks kita itu disebut dengan CP, capaian pembelajaran, yang dibagi dengan fase E dan fase E. Berarti Bapak dan Ibu yang mengajar di kelas 10 itu di akhir kelas 10 adalah CP, itu capaian. Ketika saya akan membuat video itu, dalam diri saya kan berarti kan saya harus mulai merinci. Ketika saya bicara budaya, berarti saya harus merinci. Budaya apa yang akan saya buat videonya? Budaya perkawinannya, budaya kekerabatannya, budaya keagamaannya, budaya kulinernya, apa? Itu kan saya merinci satu-satu. Nah, kalau sudah saya tentukan, ini yang saya buat. Budaya perkawinan, bagaimana perkawinan orang-orang Raja Ampat, bagaimana budaya keagamaan yang terus satu. Jadi saya misalkan punya ada 6 poin budaya yang saya buat. Nah, ketika saya sudah dapat kan saya persiapkan untuk membuat video ini tentang budaya perkawinan, apa yang harus saya siapkan? Bagaimana saya bisa mendapatkan informasinya? Bagaimana skrip yang harus saya buat? Sehingga saya mendapatkan satu video yang menarik tentang perkawinan budaya agama. Ketika saya berbicara akan membuat video tentang keindahan alamnya, keindahan alam apa yang saya buat? Apakah pantainya, gunungnya, alam bawah lautnya, dan sebagainya. Saya simpan satu persatu. Ketika saya akan menentukan nanti akan saya buat adalah keindahan alam bawah laut Kepulauan Raja Ampat. Itu yang akan saya buat. Berarti saya harus persiapkan bagaimana kondisi alam bawah lautnya, kan? Seperti apa
harusnya? Peralatan apa yang cocok buat saya bawa? Nah, itu bagian-bagian yang harus disiapkan. Saya mempersiapkan agar saya bisa membuat videonya tepat sesuai dengan harapan, dengan kita yang tentukan. Bagian-bagian itu yang disebut dengan tujuan pembelajaran. Jadi ketika akan melakukan sesuatu, kita sudah tahu dulu apa yang akan dicapai, kan sudah tahu ini akan dicapai ini akan saya buat itu. Berarti apa yang disiapkan? Ketika kita akan menentukan CP fase E, fase E itu berarti saya buat kan tujuan apa saja sih di fase E itu adanya. Oh, pertama adalah mengenerasi tentang eksponen. Terus, oh di satu ada sekian banyak. Berapa? Untuk yang pertama fase E, mengenerasi eksponen. Berarti pembelajaran pertama, tujuan pertama saya siswa harus bisa mengenerasi tentang eksponen. Fase E misalkan memodelkan pinjaman dan investasi dengan bunga majemuk dan anuitas. Di fase E. Kalau yang hanya mengandalkan buku, di buku tidak ada. Karena buku mulai dengan pembelajaran fungsi. Ada 2 yang baru. Berarti kan tujuan pertama saya adalah memodelkan. Agar bisa memodelkan, berarti kan kita dalam memodelkan, saya harus tahu dulu anak-anak apa yang dibutuhkan, kebutuhan mereka. Kondisi anak-anak bagaimana? Apakah mereka sudah tahu? Oh, memodelkan suku bunga itu suku banyak. Bunga majemuk. Oh, ada rumusnya pangkat. Ada pangkat di situ. Ada eksponen. Apakah anak-anak eksponennya sudah menguasai dulu? Ada perkajian sudah menguasai dulu. Dan seterusnya. Kan gitu. Oh, belum. Kalau belum berarti saya mengajar ini sampai berbusa-busa. Kan anak tidak akan ngerti. Tidak akan sampai karena dia eksponennya tidak ngerti kan. Berarti kalau masalah penguasaan kita eksponnya harus selesaikan dulu. Kalau dia tidak akan sampai tujuan. Karena kita tidak tahu sampai tujuannya kan. Kalau kita bablas saja berat, udah ngajar aja. Wah, punya cerita banyak, besar-besar. Ya, ngomong. Itu yang tidak diinginkan ya dalam kurikulum merdeka. Maka kenapa pendekatannya adalah pendekatan pembelajaran dengan kemampuan siswa. Hasil penelitian dari Bikin, Lindsay, sebenarnya beberapa buku yang saya baca. Jadi ketika seorang melaksanakan tugas baru, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh informasi yang dimiliki sebelumnya untuk tugas itu. Jadi kalau siswanya menguasai betul tentang eksponen, sudah mengetahui suku majemuk dan sebagainya, maka ketika masuk dia akan mudah bisa. Tapi kalau anaknya tidak mengetahui apa-apa tentang itu atau tidak mengerti ya, dia tidak akan bisa menjalankan tugas itu dan tidak akan nyaman. Jadi dalam kurikulum, kenapa kita bisa ada yang disebut dengan asesmen diagnostik awal? Sangat penting gitu. Kalau ingin mencapai tujuan tadi, apa fungsinya? Tadi untuk mengetahui kalau saya akan mengeksplorasi alam, keindahan alam bawah laut, mereka apa kan saya harus tahu persis tentang kondisi alam bawah laut itu kan. Kalau saya nyambung aja bisa-bisa saya kagak bawa arus keras, cepat banget harus menyelam, kan itu. Bagaimana kondisi arusnya, bagaimana suhunya, jam berapa saya menyelam, kan saya harus tahu. Tidak harus nyambung kan gitu. Nah kita pun dalam mengajar seperti itu Bapak dan Ibu. Ya bukan hanya ngajar aja bahwa ya sampai dia masalah sih Bapak dan Ibu yang PNS walaupun tidak menggunakan tidak membuat sudut pembelajaran, tidak mengatur awal, nanti ngajar kan yang penting absen ada, sikap diisi, mungkin dia akan dipotong ya. Betul kan? Pasti tidak sama kan? Nggak ada. Betul, kalau secara formal kita akan ada.
secara moral, ingat, ada orang tua yang punya harapan ketika dia menyekolahkan anak di sekolah kita. Mereka menyatakan ada harapan untuk perbaikan anak itu berhasil ke depan, kan di Jakarta. Jadi kalau harapan itu kita hanya sebatas korban anak itu sampai, kasihan anak-anak kita. Dan pertanggungjawaban kita bisa. Kenapa kita minimal saya katakan korban anak kita berubah. Jadi itu secara faktual sekarang kondisinya. Ya, saya kebayang, maaf, ketika pelaksanaan sekolah kurikulum merdeka ini dengan sangat kondisi yang sangat informasi yang atas, walaupun ada di platform Belajar Merdeka kan dia tidak utuh ya. Iklannya juga yang sekolah penggerak saja saya tahu minimal sekolah saya sudah seperti apa pelaksanaannya. Ya. Dia mau kemana-mana, apalagi sekolah yang mandiri. Yang mandiri hanya informasi datang panggil dari sekolah, hanya bicara tentang apa itu kurikulum merdeka, struktur kurikulum seperti apa, bla 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 bla, apa pelajaran Pancasila, udah sampai di situ. Sementara yang intinya, yang rumusnya pembelajaran kelas itu tidak tercapai sama sekali, penilaiannya itu sama sekali. Hanya ada ya, seperti Texas Pro kan, tetap aja begitu. Itu jangan sampai. Jadi minimal kita guru matematika tidak melakukan remedial. Jadi kalau sekolah masih melaksanakan remedial di akhir semester, janganlah guru matematika setiap satu TP itu lakukan remedial selesai. Karena memang sekarang bukan harus mengejar sampai selesai, bukan. Tapi anak setiap TP itu harus selesai dulu, selesai lanjut. Nah, sehingga nanti ketika di akhir tidak akan ada siswa yang di bawah nilai karena dia selesai. Walaupun selesai berbeda, ada yang selesai 7 TP utuh semua, ada yang hanya 2 TP, bahkan tidak mesti ada yang hanya 1 TP gitu di rapotnya. Ada kemampuannya cuma 1 TP, udah gak usah dipaksakan harus menyelesaikan 7 TP, dia berjalan gitu. Jadi sebetulnya kalau di kurikulum merdeka tidak aneh kalau terjadi misalkan ada siswa di kelas 12 masuk mempelajari pelajaran bahasa E. Ya karena memang kemampuan harusnya begitu, bukan dipaksakan untuk selesai semua lanjut hanya dipaksakan lah buku ada remedial akhir tes-tesnya dengan tugas yang lama. Nah itu mah kembali lagi zaman kolonial. Jadi seperti itu. Jadi kenapa penekanan pentingnya tujuan, kita menentukan tujuan dan sistem tujuan sehingga kita bisa menulis. Agar bisa sampai pada tujuan itu maka kita harus tahu alurnya dan jalannya. Tadi mulai dari mana, langkahnya dari mana dan sampai, maka itu yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Itu yang saya katakan mudah-mudahan minimal kita bersama-sama kan harapan gini. Kalau kita sekarang semua punya dokumen itu, ya terlepas dari sempurna itu sempurna kan, semua punya dokumen alur yang kita susun pada tahun ini. Nanti berarti kan kita akan punya dokumen yang lengkap ya. Kita tinggal revisi. Siap saya ambil ini, sekarang perbaiki ini sebagainya. Kan tinggal begitu. Jadi tidak terlalu sehingga nanti kita tidak harus membuat dari awal lagi. Harus sudah lengkap. Tinggal perbaiki saja, sesuaikan dengan kondisi yang ada. Karena nanti di dalam pembelajaran pun kita dalam awal pun kita betul-betul memperhatikan gitu. Lakukan itu jadi sebetulnya saya download baru 3. Jadi saya tidak tahu apakah memang, tapi saya percaya karena guru matematika adalah sarjana sebetulnya paham. Ya mungkin tidak ada waktu dan ada sibuk waktu. Hanya mungkin sebenarnya harusnya kan sejak awal pembelajaran itu, ketika sudah dapat tugas saya ngajar kelas 10 berarti kan saya sudah punya. Ya, kan belum kita fasilitasi. Kalau yang sudah punya kita harap silahkan diupload lalu berbagi. Ya. Harapan begitu. Tapi memang kemarin belum, hanya saya melihat memang yang alhamdulillah yang saya lihat yang terakhir sudah
termasuk sudah sesuai harapan yang hari termasuk kemarin di rumah saya tampilkan dan saya sempat saya download yang ada kemarin ada 3 yang bisa Pak Rom bisa dikirimkan ke fase FDCN KTP fase F ya, dan itu ada di bawah.